Selain riwayat penyakit saat ini, dokter gigi juga harus tahu riwayat kesehatan gigi daripada pasien sebelum melakukan pemeriksaan objektif. Ditanyakan kepada pasien riwayat perawatan gigi sebelumnya. Apakah pasien menggunakan ortodonti? Apakah pasien pernah melakukan pencabutan? Kapan? Di mana? Gigi yang mana? Apa pasien pernah mengalami pembengkakan karena infeksi, demam, sakit, terus dia sudah sembuh? Itu harus ditanyakan kepada pasien. Misalnya kalau ortodonti, kenapa pasien kok suka ngilu giginya? Pas digali-gali, ternyata pasien juga riwayat penggunaan ortodonti, di mana itu juga ada pengaruhnya pada ketebalan enamel. Jadi itu harus digali juga, dicatat juga sebagai riwayat kesehatan gigi pasien. Ada pula riwayat kesehatan umum yang perlu diketahui dokter gigi agar bisa membantu dokter gigi menentukan diagnosa yang tepat dan perawatan yang tepat untuk pasien tersebut. Diketahui alerginya pasien apa terhadap makanan, minuman, obat-obatan tertentu, terhadap keadaan tertentu, terhadap situasi tertentu itu perlu diketahui. Misalnya kalau pasien alergi terhadap lateks, ya tentu sebagai operator atau dokter gigi harus memperhatikan penggunaan APD-nya yang menggunakan lateks dihindari. Atau pasien alergi dengan obat amoksisilin, ini yang paling sering nih. Amoksisilin yang penisilin. Berarti ketika pasien datang dengan pembengkakan yang perlu dilakukan pengobatan, dokter gigi tidak boleh memberikan obat dalam golongan antibiotiknya penisilin karena antibiotik tersebut tidak bisa atau sudah resisten atau mungkin lebih tepatnya sini alergi ya topiknya ya. Jadi pasien mungkin akan gatal-gatal, akan pusing. Dok, saya pusing kalau minum obat yang ada amoksisilin gitu, dok. Nah, itu harus di notice, harus diperhatikan dokter gigi supaya tidak diberikan itu kepada pasien. Ataupun alergi-alergi yang lainnya harus dicatat. Entah itu akan mempengaruhi tindakan atau enggak, tetap sebagai dokter gigi itu dicatat. Ada pula riwayat penyakit menular. Itu harus ditanyakan pada pasien dengan cara yang baik, tidak menyinggung, dan bisa dipahami oleh pasien. Dan harapannya pasien dapat menjawab dengan jujur. Jadi penyakit menular ini banyak hal ya, entah menular secara udara, tapi yang lebih spesifik dalam riwayat penyakit menular adalah menular secara darah, mungkin ya. Jadi harus tanyakan kepada pasien karena perawatan-perawatan, tindakan dokter gigi itu cukup menimbulkan infeksi silang, entah secara aerosol, apalagi di konservasi gigi, atau sampai kepada tindakan-tindakan yang ada akses ke darah pasien. Itu harus benar-benar ditanyakan untuk keamanan baik dokter gigi sebagai operator juga kepada pasien. Lalu ada riwayat penyakit umum. Penyakit umum ini yang banyak, yang harus diketahui dokter gigi sebelum melakukan perawatan. Dan yang terakhir adanya informasi terkait riwayat trauma. Nggak cuma soal trauma gigi, tapi riwayat trauma kepala leher, bahkan riwayat trauma secara umum seluruh tubuh. Karena ini mengenai riwayat kesehatan umum. Berikut ada riwayat penyakit umum yang sekiranya dokter gigi perlu untuk dipastikan, perlu untuk ditanyakan kepada pasien, bila mana pasien barangkali tidak mengetahui gejala-gejalanya dia, tidak mengetahui bahwa dia mengidap penyakit, berarti dokter gigi harus bisa menanyakan nggak cuman, Bu, Ibu diabetes, Ibu atau Bapak ada punya riwayat anemia, yang kadang pasien tuh tidak mengerti, bisa saja tapi dia mengalaminya. Sehingga selain ditanyakan kepada pasien, misalnya Bapak dan Ibu saat ini sedang rutin mengonsumsi obat-obatan atau dalam perawatan tertentu di rumah sakit, dalam masa perawatan, itu harus ditanyakan kepada pasien. Jadi bisa dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bisa mengarahkan pasien bisa kasih tahu apa yang dia rasakan, gejala yang dia rasakan, atau obat-obatan apa yang dia konsumsi, dokter bisa mengetahui
penyakit apa yang dialami pasien. Misalnya, apakah ini pasien dia anemia? Itu harus ditanyakan riwayat medisnya. Anemia, apakah pasien mengalami gangguan pada pembekuan darah? Apakah pasien sedang mengonsumsi obat-obatan pengencer darah? Itu juga perlu untuk ditanyakan. Apakah pasien punya gangguan kardiovaskular dan pernapasan? Itu jantung, pembuluh darah, paru-paru, itu perlu ditanyakan kepada pasien. Dan apakah saat ini sedang mengonsumsi obat-obatan? Kalau pasien tidak mau bilang gitu ya, penyakitnya secara spesifik, tapi dokter gigi bisa menggalinya dengan obat-obatan atau terapi apa yang sedang dijalankan pada saat ini. Ditanyakan juga riwayat medis, apakah pasien ini sedang mengonsumsi obat-obatan untuk alergi obatnya atau alergi terhadap obat apa. Ya, jadi ditanyakan terkait alergi ini cukup krusial dan tadi diulangi lagi untuk obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Agar jangan sampai ada interaksi obat dengan obat yang digunakan atau ada interaksi obat yang digunakan dengan bahan-bahan kedokteran gigi yang akan diberikan, itu perlu ditanyakan. Diketahui juga apakah pasien ini memiliki penyakit endokrin, yang paling sering mungkin diabetes ya. Jadi itu ditanyakan, apakah pasiennya ini suka buang air kecil, suka em, hobi makan-makan manis, suka lapar, suka haus gitu ya. Itu harus ditanyakan dengan cara seperti itu bisa mengantarkan dokter menduga bahwa pasien ini mengalami penyakit diabetes walaupun pasien tidak berobat. Nah, itu juga akan pengaruh. Jadi bisa ditanyakan seperti itu, tidak langsung secara langsung menanyakan apakah pasien ini diabetes atau tidak. Seperti itu. Dan ditanyakan juga apakah pasien ini punya riwayat kejang, pingsan, apakah pasien memiliki gangguan saluran pencernaan. Paling sering itu di lambung, apakah pasien riwayat MA, sehingga dokter gigi bisa menyesuaikan obat yang diberikan, khususnya obat anti nyeri, diberikan kepada pasien, atau keadaan-keadaan tertentu lainnya. Atau juga dokter bisa menduga apakah pasien ini mengalami masalah di giginya, di email giginya yang sudah mulai tergerus karena GERD yang dialami. Itu bisa menjadi kata kunci untuk pasien diketahui diagnosis yang tepat dan pengobatan yang tepat buat mereka. Diketahui juga nih, apakah pasien punya riwayat rawat inap di rumah sakit atau kunjungan ke rumah sakit, apakah pasien ini punya masalah infeksi, entah infeksi apapun itu, entah di kulit, dalam tubuh, atau pasien juga punya riwayat penyakit kuning, atau saat ini sedang mengalami penyakit kuning, walaupun dokter bisa melihat dari tanda-tanda tubuhnya, perlu juga ditanyakan kepada pasien. Apakah pasien juga punya penyakit ginjal, atau kemungkinan pasien ini sedang hamil, atau sedang dalam keadaan hamil. Itu perlu ditanyakan mengapa untuk bisa membedakan perawatan yang tepat menyesuaikan dengan riwayat medis yang dialami oleh setiap pasien.